Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada saat kesempatan siang hari ini kita kembali datang mengucap syukur, berterima kasih karena anugerah Allah yang luar biasa yang dinyatakan dalam hidup kita. Kita menyerahkan ibadah ini biarlah kasih dan anugerah Tuhan, kemurahan Allah senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita serahkan seluruh hidup kita, kita satukan hati kita. Bapa, ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu, ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Bila senantiasa hidup kami untuk hormat kemuliaan besar nama Tuhan. Dan hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Engkau yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami Tuhan. Hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Dan kami terus persembahkan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, percayakan hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari saya undang berdiri bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini
katakan ku sembah Kau Tuhan dan Allah kami. Ku sembah Kau Allahku Bapa sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan segenap hati katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ini pengakuan umat-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan dan Allah kami. Ku sembah Kau Allahku Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesus kekuatan di. Mari kita sembah Dia, ku sembah. Sembah Kau Allahku Bapa dan sahabat, Kau yang mempedulikan kami Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, mari semua katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau Allahku Bapa. Kaulah sahabat kami Tuhan. Yesus, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat
disembah, Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan, segala hormat bagimu. Kau yang disembah Tuhan, hanya Kau Tuhan. Yesus, kita sembah Dia, tinggikan Tuhan. Segala hormat, segala puji hanya bagimu, Yesus. Kau yang disembah, Kau yang ditinggikan, segala hormat bagimu, Yesus. Hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi nama-Mu kami menyembah, tinggikan Engkau, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Engkau kekal selamanya, tiada yang seperti Engkau. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan kami menyembah. Sebab hanya Engkau yang layak disembah Tuhan, tiada Allah lain yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan dan Allah kami yang kami tinggikan, yang kami muliakan Tuhan dengan segenap hidup kami Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah kekelaman sekalipun, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan dan Allah kami. Ku sembah Kau Allahku, Bapa. Kau yang mempedulikan hidup kami Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Hanya Yesus kuatkan diri. Sekali lagi katakan saudara, ku sembah Kau Tuhan dan Allah kami. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
Mari beri kemuliaan untuk Tuhan dan Allah kita. Haleluya. Terpujilah namamu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Mari umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Mari kasih salam. Tetap semangat bro. Tuhan memberkati. Kita menyerahkan seluruh hidup kita menghadap Tuhan. Kita memuji Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak tertandingi. Semua. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya? Mari katakan tak ada. Tak ada kerajaannya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh kita mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak tertandingi. Ada siapa kau bandingkan badannya yang merah? Mari katakan tak ada. Tak ada kerajaannya, yang terbesar akan tergoyahkan. Sama musuh pun kemenang dengan namamu Tuhan, sorak kemenangan. Semua katakan sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh, semua tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah, Dia yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Sekali lagi, sungguh Dia Allah yang hebat.
Silakan duduk kembali. Sungguh Allah yang kita sembah, Dia Allah yang berkuasa. Jangan ragukan Tuhan. Dia Allah yang tetap menyertai kita. Walaupun di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan yang memimpin hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Ialah firman Tuhan yang berkuasa membentuk seluruh hidup kita. Dan firman Tuhan menjadi pelita di dalam setiap langkah hidup kita. Seperti rusa kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwa kami rindu kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai ladang gersang, bagai ladang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Ini hidup kami Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai ladang gersang, bagai ladang gersang, menanti datangnya hujan. Inilah jiwa kami itu, begitupun jiwaku Tuhan. Mari semua katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal, pribadi yang mengenal
Bapa kami yang di surga, inilah kerinduan hati kami Haleluya. untuk tetap tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Allahku. Kalau Engkau telah melayakkan setiap kami, hingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, sehingga boleh menghidupi secara nyata. Terima kasih Allahku. Kami serahkan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk Kau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Amen. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini karena kebaikan Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga, saya ulang. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 25. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar orang berkata bahwa sehat itu mahal. Betul? Betul? Nah, supaya kita bisa sehat, maka harus ada usaha di dalam kehidupan kita, yaitu menjaga pola makan dan pola tidur. Nggih napa nggih? Nah, contohnya Bapak Ibu, di mana kalau kita makan itu harusnya makanan itu 4 sehat 5 sempurna. Di mana itu adalah makanan yang memenuhi nutrisi dalam kebutuhan tubuh kita, yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kalau kita mau sehat, sehingga dalam hidup kita bukan hanya mengatur pola makan, tetapi juga mengatur pola tidur. Bayangkan aja kalau kita nggak bisa tidur semalam, bingung apa enggak? Bingung apa mboten? Bingung enggak bisa tidur, apalagi yang berhari-hari enggak bisa tidur. Nah, tapi puji Tuhan saudara, yang seringkali orang katakan semakin tua itu sulit tidur. Tapi saya secara pribadi tidur itu blak-blak saudara. Nah, puji Tuhan, karena tidur enak, makan enak, tidur enak, sehat. Amin. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Membangun Kesehatan Rohani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu nanti baca pelan-pelan dalam 1 Petrus 1 tadi, mulai dari ayat yang mungkin 31 ataupun mulai dari ayat yang
13 saudara, maaf ayat yang ke-13. Di situ luar biasa. Kalau Rasul Petrus menginginkan agar orang-orang percaya di perantauan tetap sehat dan prima rohaninya, sehingga mereka tetap memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim, hubungan yang indah dengan Allah yang disembahnya. Saya yakin dan percaya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang menyembah Allah yang sama, kita pun merindukan untuk memiliki hubungan yang indah, yang intim dengan Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus namanya. Amin. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama untuk membangun kesehatan rohani. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama, sadari hidup di bumi sementara. Pada ayat yang ke-24 dikatakan, saudara-saudara yang kasih, bahwa hidup itu seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput pun menjadi kering dan bunga akan gugur. Betul? Betul? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Kalau saya memiliki bunga anggrek diberi teman saya, sungguh luar biasa. Setiap pagi saya lihat, oh bagus sekali anggreknya. Sampai 3 bulan saudara baru pudar. Tidak selamanya anggrek itu bunganya itu tidak gugur, tapi lama-lama mengering, saudara-saudara yang kasih. Nah, itu pun kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih, karena Rasul Petrus memberikan gambaran yang sangat luar biasa bahwa hidup saudara dan saya seperti rumput dan seperti bunga. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih? Apakah hidup Bapak Ibu saudara dan saya memiliki kesadaran di mana di dalam kehidupan kita bahwa kita di bumi ini hanya sementara. Amin. 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 Ini penting. Kalau kita sadar hidup saudara dan saya hanya sementara. Dan terlebih dalam lagi saudara, kita nggak tahu kapan waktunya, habisnya saudara dan saya. Deadline-nya kita hidup di bumi ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau benar kita menyadarinya, maka saudara dan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya, seperti firman Tuhan katakan, kalau kita mau makan, kalau kita mau minum, kalau kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini masalah yang sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita benar-benar sadar, sementara kita waktu di bumi ini, dan sementara waktu itulah akan menentukan nasib kekekalan kita nanti di alam kekekalan sana. Dan untuk itulah tentunya dalam hidup saudara dan saya tidak main-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan menggunakan setiap menitnya, detiknya, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan. Kita akan berpikir ulang dan ulang, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Loh ini, sudahkah di dalam hidup saudara dan saya, di dalam kita membuka lembaran yang baru di tahun 2022 ini saudara, di dalam
membuka lembaran yang ke-9. Sudahkah kita mengisi, melukis dengan hal yang indah, yang membuat Bapa kita bangga, yang menyenangkan hati Bapa kita di surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan pergunakan waktu sebaik-baiknya. Dan kita akan terus menyadari bahwa waktu kita terbatas. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua, terima firman Allah yang kekal. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik di dalam ayat 23 dan 25. Dilahirkan kembali dari benih yang kekal, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal. Firman Allah itu kekal, tidak berubah. Bumi bisa berubah, keadaan dunia bisa berubah, kasih kita berubah. Apapun di dunia ini bisa berubah. Tapi ingat baik-baik, hidup saudara dan saya, bahwa firman Allah itu kekal, tidak bisa berubah. Yang setuju katakan amin. Bagaimana dengan hidup kita? Saudara dan saya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan 19 dikatakan, saudara, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus menyadari bahwa firman Allah itu kekal. Saudara-saudara yang kasih, kalau di mana hidup saudara dan saya yang percaya kepada Yesus yang kita sembah, maka saudara dan saya sudah ditebus, sudah dibeli oleh darah Yesus, lunas dibayar, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang kasih, di dalam setiap hidup saudara dan saya, di dalam kehidupan kita, melalui firman Allah yang kekal itulah, maka saudara dan saya yang setiap saat menerima firman Allah itu, supaya hidup saudara dan saya ada perubahan. Saudara dan saya hidupnya berubah, sehingga hidup saudara dan saya tidak sama. Walaupun hari ini kita tidak sama dengan hari kemarin, besok pun tidak sama dengan hari ini. Karena harus ada perubahan yang nyata. Nah Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, jadi perubahan akal budi ini penting. Perubahan cara berpikir kita itu penting. Dengan kebenaran-kebenaran firman Allah yang setiap saat kita dengar, yang setiap saat kita baca, itu harusnya mengubah cara berpikir kita. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan saya, semakin hari hidup kita ini semakin berubah secara nyata. Semakin hari semakin tidak bercacat, semakin tidak bercela. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengalami perubahan yang nyata. Kalau Allah mau, dalam hidup saudara dan saya semakin kudus. Karena dikatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah yang kudus.
Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, itulah saudara-saudara yang kasih. Di dalam setiap kehidupan kita, kita lihat diri kita masing-masing. Tidak usah kita nelengok kanan kiri, tidak usah kita lihat orang lain. Tapi marilah kita lihat diri kita masing-masing. Apakah saudara dan saya di dalam kehidupan kita sudah mengalami yang namanya perubahan secara nyata? Apakah saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita sudah terima yaitu firman Allah yang kekal? Kalau hari Minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama, saudara-saudara yang kasih, mengerti firman Allah yang benar itu sangat-sangat penting. Jangan sampai dengan kebenaran-kebenaran yang kita terima, itu kita tidak mengerti dengan benar dalam hidup kita. Karena pengertian yang benar itu akan menentukan nasib kita di kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk itulah dengan pengertian yang benar mengenai firman Tuhan, itu akan membawa perubahan yang semakin hari semakin nyata dalam setiap hidup kita. Jangan sampai hidup kita sudah tua, bahkan sampai mati, kita belum mengerti kebenaran firman Tuhan yang benar. Di mana firman Tuhan itu hanya kita tangkap menurut kemauan kita, bukan menurut kebenaran firman Tuhan. Tapi marilah hari ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita diingatkan kembali supaya saudara dan saya terima firman Allah yang kekal di dalam hidup kita dengan benar. Sehingga hidup saudara dan saya akan semakin mengalami perubahan secara jelas. Kita akan lihat, sudahkah hidup kita berubah? Sudahkah hidup kita berubah? Kita tidak sama di dalam hidup kita dengan hari kemarin. Apalagi 5 tahun yang lalu. Apalagi tahun yang lalu, tidak sama. Kita harus mengalami perubahan di dalam diri kita. Poin yang ketiga, lakukan kasih persaudaraan yang tulus. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, ketaatan kepada kebenaran, kemudian kasih, yaitu mengamalkan kasih persaudaraan, mengasihi dengan segenap hati. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita mengerti kebenaran firman Allah dengan benar, maka itu harus kita amalkan. Itu harus kita lakukan di dalam setiap hidup kita. Kalau kita mengerti tanpa kita lakukan, maka itu percuma. Tidak ada gunanya, saudara-saudara yang kasih. Allah mau setiap firman Allah yang benar sudah kita mengerti, kemudian kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, kalau Allah yang kita sembah, namanya Yesus Kristus, sudah memberikan segalanya di dalam hidup saudara dan saya. Karena kasih Allah kepada kita, saudara dan saya, maka Dia rela mati di atas kayu salib untuk mengasihi saudara dan saya, untuk membuktikan kasih-Nya. Dan saudara dan saya yakin kita sudah menerima kasih Allah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kasih Allah, kasih Yesus yang sudah ada, kita nikmati, kita rasakan, kita hidupi dalam kehidupan kita. Mari kita praktekkan. Kita memberikan kasih persaudaraan.
Kita akan praktekkan. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar omongan, tetapi kasih itu perlu yang namanya bukti. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama memberikan kasih persaudaraan, mempraktekkan, melakukan kasih persaudaraan di dalam setiap hidup kita. Kita tahu kadang kasih kita bisa berubah. Kasih terhadap orang tua, kasih terhadap anak-anak, kasih terhadap keluarga kita bisa berubah. Tetapi ingat baik-baik, kalau saudara dan saya sudah menerima kasih Allah yang luar biasa, maka kasih itulah yang membawa hidup saudara dan saya tidak mengalami perubahan. Saudara dan saya akan bisa memberikan kasih persaudaraan dengan segenap hati dan tulus hati. Mari kita renungkan dalam setiap hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, benar-benar kita hidupi dalam setiap hidup kita. Dan firman-Nya hari ini mengajarkan kepada kita, saudara dan saya, supaya kita membangun kesehatan rohani kita. Sehingga benar-benar saudara dan saya memiliki hidup yang sehat rohani. Di mana kita menyadari bahwa hidup kita di bumi sementara. Dan kita mau terima firman Allah yang kekal. Kita hidupi dalam setiap hidup kita. Dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih. Terima kasih Allahku. Kalau saat yang indah ini, kami yang hadir di tempat ini, kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara melalui kebenaran firman-Mu secara nyata. Yang merubah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau telah melawat kami. Engkau telah menjamah kami. Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam setiap hidup kami. Ini kami yang hadir saat ini. Yang ada di ruangan ini Tuhan. Engkau tahu persis apa yang terjadi di dalam hidup kami. Namun pada saat yang indah ini, kami mohon pengampunan dari Engkau. Ampuni kami Tuhan. Apabila hidup kami belum sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan saat yang indah ini, Tuhan, ini kami mau mengambil keputusan dengan sungguh-sungguh. Komitmen yang keluar dari dasar hati kami. Kami mau Tuhan untuk di dalam setiap hidup kami membangun kesehatan rohani. Supaya hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allahku, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Sama-sama katakan amin.